kayak nggak mau lagi dicap dulunya tuh susah dan kayak menarik diri dari orang-orang yang nggak setara lagi. Ya jadinya kayak lupa daratan lah. Tapi itu make sense banget teman-teman. What we discuss today, bagaimana saat kita hidup di tengah-tengah kenyamanan, jadi kurang bisa merasakan apa yang orang lain rasakan dari kelas sosial yang berbeda dari kita. Jadi hari ini aku mau ngebagiin satu hal yang kemudian aku discover. Aku tuh memang belum bisa dikatakan kaya, tapi sudah berkecukupan dan tidak kekurangan. Dimana itu berbeda dari latar belakang aku yang dulu. Aku tuh banyak merasakan hambatan dan kekurangan gitu secara finansial. Kalau sekarang alhamdulillah aku juga mencoba banyak hal untuk terus improve financially and in terms of my work. Dan juga hal-hal yang kemudian bisa aku akses itu banyak yang sudah tersier yang bisa aku penuhi gitu, kebutuhan-kebutuhan lainnya. Dan aku mau emphasize aku hanya memenuhi kebutuhan ya. Segala hal tersier yang mungkin orang-orang bisa lihat di aku itu sudah termasuk kebutuhan. Bukanlah aku ngejar-ngejar image kalau aku tuh sudah berada, enggak gitu. Kayak misalnya aku punya mobil ini berdasarkan kebutuhan karena sekarang aku pulang-pulang dari UK, aku membutuhkan mobilisasi yang cukup intens dan di program aku Edu for All aku ngebawain barang dan aku juga ketemu sama para eksekutif dan it's really necessary what I buy. Dan juga misalnya HP aku yang orang-orang pada bilang mahal banget segala macam gitu ya, dan I work to get this, you know. Dan pemikiranku sangat amat panjang sampai kemudian aku membeli handphone baru yang harganya aku sendiri, kalau misalnya aku kerja dengan gaji yang kecil, aku nggak akan bisa mampu beli itu. Tapi alhamdulillah waktu kerja di UK beberapa bulan setelah aku menyelesaikan studi, ini tuh sebagai reward teman-teman. Dan teman-teman tahu apa yang aku kerjain di UK dulu? Aku jadi cleaning service untuk dapetin ini gitu. Cleaning service yang gajinya adalah 20 juta ke atas, cuman untuk kerja 3 jam doang. Dan aku kerja itu setelah aku menyelesaikan studiku, karena aku bisa tetap stay di sana sampai visaku habis. Nah, balik lagi, orang kan nggak tahu ya apa yang aku lakukan, hasil apa yang aku lakukan sampai aku mendapatkan hal-hal ini. Aku mau emphasize ini hal yang aku butuhkan. Kenapa aku butuh 15 Pro? Karena aku suka bikin video, guys. Dan 15 Pro itu bagus, kameranya itu bisa wide. Nah, hal yang ini aku bagikan saat ini, di saat transisi kehidupanku ini aku sadari. Karena memang pas balik UK, aku kembali dengan lingkunganku. Aku sudah pernah bilang, kadang aku juga sekarang transisi pekerjaan gitu. Ada beberapa pekerjaan yang kemudian masih ku accept, walaupun bayarannya tuh tidak seberapa, karena aku masih transisi karir gitu. Aku merubah karirku yang sebelumnya aku di finance ya. Aku dulu manajer keuangan, kemudian sekarang aku menjadi pengajar gitu, guru, dosen yang gajinya nggak seberapa sebenarnya teman-teman, tapi aku harus punya hasil yang lain. Jadi beberapa waktu aku pakai mobil, tapi beberapa waktu aku pakai motor, tergantung kerjaan aku nih salarinya berapa. Lebih doable pakai apa, dan keseringannya gue telat sih. Jadi kan cenderung aku lebih suka pakai motor karena itu lebih praktis. Ini yang aku rasakan di saat transisi itu. Misalnya nih ya, waktu hujan, aku pernah kemarin itu jalan apes banget, mobil kencang, terus air banjir itu ke aku, dan aku mau pergi ke komunitas gitu, aku mau ketemu teman-teman, masa aku kena becek kan. Terus si mobil ini ya, mobilnya bagus gitu ya, tapi kayak pas dia kenain aku air, itu dia nggak berhenti atau minta maaf atau buka jendela or anything lah, karena aku basah banget, beneran kayak nggak ada otak gitu loh. Nah, di situ aku kemudian sadar ya, ini yang dirasakan orang-orang yang tidak punya akses untuk mobil di saat membutuhkan, misalnya waktu hujan lebat gitu kan. Di situ aku sadari kayak, oh gini ya perasaannya. Kalau aku pakai mobil aku nggak bisa relate akan hal itu, kayak takut kena becek, dan aku bisa sewenang-wenang dengan apa yang aku punya. Misalnya 2 hari aku pakai mobil, kemudian aku pakai motor dengan mobilisasi aku kurang lebih 1 harian di luar. Kalau kita pakai motor tuh kita bisa jauh lebih ngelihat kanan kiri. Terus aku ngelihat orang yang susahnya cari duit, aku ngelihat orang-orang yang oh iya ya, untuk dapetin uang seberapa mereka harus kerja kerasnya kayak gimana gitu. Aku juga jauh lebih bersyukur teman-teman. Kemudian aku sadari, misal ya, ada saat orang dulunya hidupnya serba kesusahan ya, kemudian standar hidupnya perlahan naik. Ada beberapa yang kemudian tetap try to stay humble. Ada yang kayak nggak mau lagi, itu nggak pengen dicap dulunya itu susah misalnya gitu, dan kayak menarik diri dari orang-orang yang nggak setara lagi. Ya jadinya kayak lupa daratan lah gitu ya menurut aku. Tapi itu make sense banget teman-teman. Dan kalau misalnya teman-teman ngelihat orang kaya yang dia sedikit apatis dengan adanya ketimpangan bahwa isu-isu sosial itu tuh tercipta karena sebuah sistematik, kemudian mereka apatis berpikir orang yang miskin itu adalah orang yang pemalas, itu bisa banget sebenarnya teman-teman. Karena gini loh,
kalau kamu hidup di tengah kenyamanan seperti aku yang terhindar dari panas dan juga bau di jalanan, aku nggak bisa ngerasain apa yang dirasain orang-orang yang pakai motor kena hujan, kena becekan dari mobil, orang-orang yang kena panas, yang kayak kalau ngedumelnya tuh ngedumel banget gitu kan kalau panas ya. Karena aku merasakan kenyamanan-kenyamanan yang kemudian aku rasakan dari misalnya aku menggunakan mobil. Aku nggak bisa relate sama orang-orang yang nyari uang di jalanan, gimana sulitnya itu dan hidup mereka itu nggak gampang. Aku jadi empatinya tuh nggak terbentuk karena aku hidup di tengah kenyamanan, teman-teman. Aku pakai mobil, aku nggak bisa pay attention, perjalananku tuh lebih mindful di saat aku pakai motor. Karena kan kadang ada aja nih, kayak kita udah capek, kita pakai motor misalnya, terus ketemu orang di jalanan yang cari duitnya jauh lebih susah daripada kita, terus jadi bersyukur ya kan. Tapi kalau pakai mobil nggak segitunya gitu, karena kita di tengah kenyamanan, kita nggak bisa ngerasain hal-hal yang tidak nyaman itu dan tidak bisa kemudian berempati. Menurut aku gitu sih ya. Jadi make sense banget kemudian orang yang menjadi apatis terkait ketimpangan kesempatan. Aku tuh sering banget, aku ngerasa alhamdulillah aku bertemu banyak orang yang sangat amat privilege, dan aku juga banyak transisi pemikiran aku yang dulunya lingkungan aku kan menengah ke bawah ya, banyaknya lebih ke bawah dengan pemikiran mereka, perspektif lingkungan sekolah sosial seperti itu. Kemudian aku transisi ke orang-orang yang sebenarnya hidupnya tuh jauh lebih privilege dan mereka sudah berpendidikan dengan sangat amat bagus, pekerjaannya bagus, banyak perubahan perspektif yang kemudian isu perbedaan sosial ini yang mulai kupahami as a whole, not only me as Livia that was born from poverty. Aku banyak mengapresiasi hal-hal yang mereka itu kebanyakan teman-teman mencapai apa yang mereka capai itu dengan kerja keras. Misalnya kalau mereka berlindung dengan kata-kata seperti itu. Tapi aku kayaknya pengen bahas ini di video lainnya aja. Jadi kita let's make a clear about what we discussed today, tentang bagaimana di saat kita hidup di tengah-tengah kenyamanan, jadi kurang bisa merasakan apa yang orang lain rasakan dari kelas sosial yang berbeda dari kita. Dan aku merasa kemarin itu aku bersyukur. Mungkin kalau misalnya hidupku balik-balik dari UK aku berlebih banget, nah aku nggak harus hustle, tiba-tiba hidupku berubah 100%, aku akan jauh lebih apatis. Menurut aku seperti itu. Tapi di saat aku balik dari UK kembali ke kotaku, aku hustle lagi mulai dari nol lagi. Jadi aku kemudian merasakan transisi itu secara perlahan. Aku masih bersyukur aku masih harus menggunakan motor. Nah itu ngebuat aku jauh lebih sadar akan hal-hal yang aku syukuri ku dapatkan, dan juga hal-hal yang kemudian ketimpangan yang orang lain rasakan. Bisa jadi orang lain hidupnya tuh nggak bisa naik kelasnya, transisinya tuh bisa jadi tidak terjadi, tapi alhamdulillah aku terjadi. Dan how the people will feel about themselves di saat hidupnya tidak transisi. To be honest, aku merasa bersyukur di transisi ini aku masih merasakan bagaimana hidup susah itu dan bagaimana hidup yang enak itu, dan aku bisa choose either two. Jadi ini membuat aku jauh lebih sadar dengan surroundings aku dan peran seperti apa yang bisa aku bentuk. Nah di sini aku mau ngasih tahu teman-teman juga melalui program aku Education for All Movement. Ini sesuatu yang ingin kuupayakan. Aku memberi kontribusi di dunia pendidikan. Jadi anak-anak dari keluarga yang memiliki keterbatasan, underprivileged family, mereka punya akses ke pendidikan yang lebih tinggi, yang mana menurut aku ini adalah peluang untuk mereka merubah status sosial dan ekonomi mereka, naik kelas di kehidupan, rasakan kehidupan yang jauh lebih layak dan membantu keluarganya untuk keluar dari jeratan kemiskinan itu sendiri. Aku mau minta tolong teman-teman jangan lupa follow Education for All Movement atau Edu for All. Kita ada di Instagram, TikTok, sama dengan YouTube. Itu gerakan yang sedang aku bangun. Terima kasih banyak sudah menyaksikan. Jangan lupa share dan like this video. Semoga ada hal yang bisa teman-teman dapat dari video ini. Mohon maaf untuk semua kesalahan. Bye!